Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum saya memulai video pembelajaran kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisha Destika Putri dari kelas Biologi 1. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Jika berbicara tentang pengaruh globalisasi, pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar kemungkinannya terjadi pada era globalisasi ini. Batas antar negara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Yang saya maksud di sini adalah tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yang berlaku di dalam bahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi pemakaiannya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita harus tahu apa sih pengertian bahasa Indonesia itu. Nah, di sini bahasa Indonesia ialah bahasa nasional yang merupakan bahasa asli kita sebagai warga negara Indonesia. Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia untuk melestarikannya. Namun, kini kita tengah memasuki abad ke-21 di mana terjadi perubahan-perubahan pada eksistensi bahasa Indonesia, terutama pada bahasa Indonesia populer. Data terakhir menunjukkan setidaknya 52 negara asing telah membuka program bahasa Indonesia. Bahkan, perkembangan ini akan semakin meningkat setelah terbentuk Badan Asosiasi Kelompok Bahasa Indonesia Penutur Asing di Bandung pada tahun 1999. Terlepas dari itu pula, bahasa Indonesia sendiri menjadi ciri budaya bangsa Indonesia yang dapat diandalkan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa pada era globalisasi saat ini. Bahkan, bahasa Indonesia pun saat ini menjadi bahan pembelajaran di negara-negara asing, seperti Australia, Belanda, Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Cina, dan Korea Selatan. Walaupun perkembangan bahasa Indonesia semakin pesat, di satu sisi namun, di sisi lain, peluang dan tantangan terhadap bahasa Indonesia juga semakin besar pula. Berbagai peluang bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini antara lain adanya dukungan yang luas dari berbagai pihak, termasuk dalam peran media massa. Sementara itu, tantangannya dapat dikategorikan atas dua, yaitu tantangan eksternal dan tantangan internal, dan juga baik secara linguistik maupun non-linguistik. Selanjutnya yaitu pengertian globalisasi. Kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya universal. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain ialah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing, sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Scott melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang-orang dengan globalisasi. Yang pertama yaitu internasionalisasi, yaitu globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Yang kedua yaitu liberalisasi globalisasi. Di sini juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa, dan juga migrasi. Ketiga, ada universalisasi globalisasi yang juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman ke seluruh dunia di era globalisasi ini. Penggunaan bahasa Indonesia populer juga semakin merajalela dan terus muncul kosakata-kosakata baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Pengaruh globalisasi membuat bahasa Indonesia populer dengan cepat menyebar dan mempengaruhi kehidupan berbahasa di masyarakat kita. Fenomena ini sangat terlihat pada penggunaan bahasa oleh remaja saat ini.
Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Terlihat jelas juga bahwa media televisi, koran, dan jejaring sosial yang menggunakan struktur bahasa Indonesia populer, terutama situs-situs sosial yang banyak digunakan oleh para remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul atau bahasa Indonesia populer akan dilihat dan ditiru oleh remaja lain. Selanjutnya yaitu dampak globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi di dalam kehidupan kita, akan berdampak juga pada perkembangan dan pertumbuhan berbahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan jumlah penduduk yang banyak, mengakibatkan bahasa Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh era globalisasi, baik pengaruh secara positif maupun pengaruh negatif. Adapun dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari perkembangan globalisasi terhadap bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, dampak positifnya. Yang pertama itu bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Di sini terbukti ada beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia. Karena menurut mereka, negeri kita ini adalah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya, flora, dan fauna, serta potensi-potensi lainnya. Yang kedua yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa. Dengan perkembangan teknologi saat ini seperti TV, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pembacaan berita, misalnya yang disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatnya terjemahan buku-buku ke dalam bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu pengaruh global teknologi akan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pertukaran informasi dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mempunyai pengaruh terhadap bahasa Indonesia yang tidak dapat dibendung lagi. Contohnya, information menjadi informasi. Yang kedua yaitu dampak negatifnya. Yang pertama ada masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan penasaran, serta suka dengan hal-hal yang baru. Yang kedua yaitu berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa Indonesia. Generasi muda saat ini cenderung untuk lebih menyukai sesuatu yang modern atau maju. Dengan masuknya budaya-budaya asing dan bahasanya, tentu lebih menarik bagi sebagian besar generasi muda untuk dipelajari. Yang ketiga yaitu bercampurnya bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Banyak masyarakat yang lebih bangga dan membangga-banggakan menggunakan bahasa negeri orang lain, atau malah mencampur-campur bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Hal ini sering terjadi di masyarakat, baik secara lisan maupun tulisan-tulisan seperti di SMS dan di dunia maya. Contohnya itu seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Yang keempat ada memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Dan yang kelima yaitu hilangnya budaya tradisional dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional dan kebanyakan itu lebih bermain gadget seperti handphone dan laptop dan lain-lain. Yang selanjutnya itu pengaruh arus globalisasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada arus globalisasi. Berbicara tentang arus globalisasi, di sini yang timbul di pikiran kita ialah menimbulkan pengaruh sosial yang menurut Salim menimpa 4 bidang kekuatan yang menonjol daya dobraknya. Keempat bidang kekuatan itu yakni pertama gelombang perkembangan yang amat tinggi dalam bidang iptek, yang kedua yaitu bidang ekonomi, misalnya yang dapat kita amati penyatuan pasar Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Kanada. Kecenderungan ini merupakan perilaku ekonomi global yang praktis telah mencakup sebagian wilayah di dunia ini tanpa mengenal batas. Gelombang ketiga itu yakni masalah lingkungan hidup, misalnya kalau terjadi pencemaran laut di Selat Malaka, dampaknya tidak hanya dirasakan Malaysia, Singapura, dan Indonesia, tapi juga di negara tetangga lainnya. Yang keempat yaitu di bidang politik, sehingga dewasa ini tidak ada lagi suatu negara yang hanya mempertaruhkan potensi yang terdapat di dalam negaranya. Arus globalisasi itu telah menimbulkan pengubah sosial yang dalam waktu-waktu yang akan datang akan terjelma dalam perilaku sosial, baik perilaku sosial yang bermasalah maupun perilaku sosial yang positif. Yang kedua ada pengaruh arus globalisasi. Arus globalisasi tentu saja akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan penghidupan manusia sejagat.
Pengaruh itu antara lain akan terlihat dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Salah satu pokok yang dihadapi dunia pendidikan ialah masalah identitas bangsa. Pengaruh arus globalisasi mengutamakan penggunaan bahasa asing daripada penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya, dalam penamaan kompleks perumahan dan sikap mementingkan kegiatan tertentu. Misalnya, demi kegiatan pengembangan pariwisata dan bisnis. Hal-hal yang merupakan penentuan keberhasilan pemilihan suatu bahasa sebagai bahasa negara apabila, yang pertama, bahasa tersebut dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar penduduk negara itu. Yang kedua, secara geografis, bahasa tersebut lebih menyeluruh penyebarannya. Yang ketiga, bahasa tersebut diterima oleh seluruh penduduk negara itu. Yang selanjutnya itu perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Indonesia mempunyai peranan penting dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai jati diri bangsa Indonesia yang perlu dibina oleh setiap warga negara Indonesia, terutama dalam era globalisasi ini. Hal ini diperlukan agar bangsa Indonesia tidak terbawa oleh arus pengaruh dan budaya asing yang jelas-jelas tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar kemungkinannya terjadi pada era globalisasi ini. Batas antar negara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bangsa Indonesia, termasuk jati diri bahasa Indonesia. Di sini yang saya maksud ialah tentang kedisiplinan berbahasa nasional, yaitu pematuhan aturan-aturan yang berlaku dalam bahasa Indonesia dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi pemakaiannya. Tujuan utama pembinaan bahasa Indonesia ialah menumbuhkan dan membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Untuk menyatakan sikap positif itu dapat dilakukan dengan suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Yaitu bagian G. Pentingnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia yang baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, seperti pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Namun, kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti inferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Sebaliknya, berbahasa yang baik juga menempatkan pada kondisi tidak resmi atau pada pembicaraan santai, tidak mengikat kaidah bahasa di dalamnya. Pemakaian bahasa Indonesia populer dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya, karena tidak semua orang mengerti akan maksud dari kata-kata tersebut. Terlebih lagi dalam bentuk tulisan, sangat memusingkan dan memerlukan waktu yang lebih banyak untuk memahaminya. Jika hal ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan menghilangkan budaya berbahasa Indonesia di kalangan remaja, bahkan di kalangan anak-anak. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kita dan juga sebagai identitas bangsa. Apabila kegemar ini berlangsung lama dan makin dicintai, bismillah kita mengubur semangat bersumpah pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang harus kita jaga, karena perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakai bahasa Indonesia itu sendiri. Baik buruknya, maju mundurnya, dan tertatur kacaunya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Globalisasi dan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam perkembangan kebudayaan dan peradaban manusia, termasuk dalam bidang kebahasaan yang menyangkut jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Eksistensi bahasa Indonesia populer memang mengganggu eksistensi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apalagi dengan pengaruh globalisasi sekarang yang membuat bahasa Indonesia populer semakin merajalela di kalangan masyarakat. Namun, di sisi lain,
Kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak remaja, karena perkembangan psikologis yang menuntut mereka agar diakui masyarakat dengan cara mengikuti tren yang ada. Oleh karena itu, kita tidak dapat meminimalisir dampak negatif yang ada dengan cara memulai dari diri kita sendiri, yakni meningkatkan kembali eksistensi bahasa Indonesia oleh kita sendiri. Sekianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.